Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita di minggu yang terakhir di bulan Februari tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021, bahkan sudah mau berakhir lagi, kita akan memasuki bulan yang ketiga. Seberapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan, seberapa banyak kasih-Nya yang sudah melingkupi kita sampai saat ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kembali menyembah dan memuji Dia. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam altar-Nya yang kudus, menyembah Dia, memuliakan nama Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya. Amin. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Tuhan hadir di sini. Dia hadir di tempat ini. Dia juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah ini. Sore hari ini kita yakin nih, kita imani, kita percaya bahwa memang benar-benar Tuhan ada, hadir. Kita yakin Dia hadir di sini. Kuasanya yang tidak terbatas buat kita semua. Dia tidak terbatas waktu dan tempat. Dia bisa memberkati kita. Dia akan memberkati kita sore hari ini. Dia akan menjamah kehidupan kita sore hari ini. Dia akan memulihkan kehidupan kita sore hari ini. Asal kita mau datang kepada Dia, menyembah Dia, sujud merendahkan diri dan hati kita di hadapan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita minta Tuhan layakan kita sore hari ini.
menguduskan kehidupan kita semua, untuk kita boleh layak menghampiri Dia, untuk kita boleh layak menerima berkat-Nya sore hari ini. Haleluya, Dia hadir di sini. Dia hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bawa hidup kita, kita buka hati kita untuk Dia boleh ada, memberkati dan menguasai kehidupan kita sore hari ini. Terus angkat pujian ini sampai kita terus menyembah Dia. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus, karena kekuatan kita hanya di dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Haleluya, amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, yang tidak pernah terbatas, tidak pernah terbatas waktu dan tempat Tuhan. Kuasa-Mu akan menjamah kehidupan kami sore hari ini. Kuasa-Mu yang akan menyembuhkan kami. Kuasa-Mu yang akan memulihkan kami semua Tuhan sore hari ini. Kami percaya Kau Allah kami yang luar biasa. Kau yang memperhatikan kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang akan menolong kami semua Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan lewat kehidupan kami sore hari ini. Membawa tubuh dan kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya untuk memuliakan dan menyembah Engkau, Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Nya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami sore hari ini. Kau pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Ketika kita yakin Allah hadir di tempat ini, Allah hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita, ada rasa ucapan syukur yang begitu luar biasa karena Allah yang begitu baik. Mari kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Apapun keadaanmu, apapun yang saat-saat ini sedang kita alami, mari datang kepada hadirat Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Lagi datang ke hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Dia yang bertata di atas pujian kita. Mari kita bersukacita. Apapun bebanmu saat-saat ini, bersukacita dalam hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan segala beban yang merintangi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya karena Allah yang membuat kita bersukacita di dalam hadiratnya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari lompatlah bersuka dalam Tuhan. Mari lompatlah bersuka dalam Tuhan. Lagi bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Bersama pujian kita dengan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita terus bersukacita di dalam hadirat-Nya. Amin. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan Dia genapi. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran-Nya, firman-Nya yang akan menolong kita semua. Firman yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kita. Firman-Nya juga yang akan tegakkan kita ketika kita terjatuh. Mari kita angkat pujian Aku Datang dan Ku Bersujud di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. ku datang dan ku bersujud Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Lagi, aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati
Penuhkanlah bejana-bejana kehidupan kami dengan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau berkuasa atas hidup kami sore hari ini. Kami rindu Tuhan kehidupan kami boleh kembali Engkau isi oleh firman-Mu. Boleh kembali Engkau ubahkan hidup kami. Kau ubahkan hati kami. Perbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau bentuk Tuhan bejana-bejana kehidupan kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu Bapa sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami siap untuk kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja lewat lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Menyatakan kehendak-Mu buat kami semua Tuhan. Apa yang masih mesti kami kerjakan dan mesti kami lakukan untuk Engkau, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bawa hidup kami, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan turut dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan, bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik lewat kehidupan kami kepada Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di tempat ini, di tempat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dan yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita di akhir bulan Februari ini kita masih dipersempatkan Tuhan untuk ibadah. Harapan dan doa kita selalu bahwa kita ada di dalam keadaan yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan doakan kepada Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Dan pada sore hari ini, tema firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Firman yang berkuasa. Pujian kita tadi mengatakan bahwa firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengandalkan firman tentunya akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Kitab Amsal pasal 30 kita akan membaca di ayat yang ke-5. Amsal pasal 30 ayat yang ke-5. Saya bacakan, Bapak Ibu juga baca di rumah. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kita fokus kepada bagian yang kedua, dikatakan ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Allah, firman Tuhan tidak dapat menjadi perisai kalau dia tidak memiliki kuasa, kalau dia tidak memiliki satu otoritas yang dapat melindungi, yang dapat memagari kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Nah, tetapi ada banyak anggapan, ada banyak pandangan yang tidak sepenuhnya salah, tapi tidak benar. Ya, banyak orang percaya kepada firman, lalu menjadikan pengetahuan firman itu atau ingatan tentang firman itu menjadi semacam ajimat atau mantra. Ya, tidak sedikit orang karena mendengar ingat firman lalu
menjadikan itu sebagai senjata. Misalnya orang lewat tempat-tempat yang dianggap menyeramkan kan, misalnya seperti itu. Ya, maka tidak sedikit orang akan mungkin menggunakan firman. Saya pernah menonton di misalnya film-film peperangan, ya, orang-orang Amerika bawa Alkitab. Nanti kalau sudah mau diserang atau mau ada di dalam keadaan terdesak, mereka mulai menggunakan seperti Amsal pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ini terjadi. Dan memang tidak sedikit orang setelah membaca firman, memperkatakan firman, terjadi sesuatu pada dirinya. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan tidak salah tapi tidak benar, karena ada kalanya Tuhan memang mau bekerja melalui itu. Tetapi kalau kita menggunakannya sebagai jimat atau mantra, contoh misalnya banyak orang yang tengking-tengking, ya, orang yang berdoa berdasarkan firman, dasarnya adalah apa? Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ini kita digunakan untuk sebagai dasar untuk kita bisa menggunakan ayat. Nah, kita bisa melihat teladan dari Tuhan Yesus. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Yesus menang atas iblis berdasarkan atau menggunakan dengan firman Tuhan, ya. Dengan firman Tuhan ini dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 13 dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Matius 4 ayat 1 sampai 11, ya. Dan Lukas 4 ayat 2 sampai 13. Ketika itu iblis datang kepada Yesus yang dalam keadaan lemah secara fisik, menawarkan 3 hal yang menjadi inti kelemahan manusia. Apa itu? Ketika dia lapar, dia ditantang untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Ini bicara tentang keinginan lahiriah, keinginan jasmani. Lalu Yesus juga dibawa kepada hubungan kitab bait suci. Untuk apa? Untuk memperagakan bahwa dia adalah anak Allah. Ini bicara tentang egonya, emosinya. Ya. Oh, nanti Allah akan menopang sehingga tidak jatuh. Yang ketiga, dia ditawarkan, dibawa ke melihat kerajaan dunia. Dia bicara tentang ego, kekuasaan, ambisi. Ya, kita banyak jatuh di situ. Nah, kita bisa membandingkan dengan Hawa di dalam kitab Kejadian, bagaimana iblis juga datang dengan firman. Bukankah Allah, ya, apakah Hawa tidak tahu tentang larangan itu? Hawa pastinya tahu. Nah, Amsal yang kita baca tadi mengatakan bahwa firman menjadi perisai. Tapi ternyata perisai ini berlaku kepada Yesus, tapi tidak berlaku kepada Hawa. Apa yang membedakan? Firman Tuhannya, sumbernya sama. Tetapi yang membedakan adalah orang yang mengaplikasikannya, orang yang menggunakannya. Banyak mungkin kita berkata bahwa iyalah Hawa kan manusia biasa, sedangkan Yesus anak Allah. Tidak. Di dalam misinya di muka bumi ini, Yesus melucuti dirinya sendiri, melucuti dirinya, kesetaraannya dengan Allah itu dikosongkan
sehingga kita bisa berkata bahwa ya dia menjadi sama seperti manusia. Jadi tidak ada fasilitas atau privilege khusus yang membuat dia jadi berbeda. Lalu apa yang membedakan Yesus dengan Hawa? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan orang-orang yang mengalami kuasa firman di dalam hidupnya dengan orang-orang yang tidak mengalami? Nah, di dalam Matius pasal 13, sebuah perumpamaan yang banyak kita baca di dalam Matius pasal 13. Tahu di situ ada perumpamaan tentang penabur. Ya, ada 4 model tanah di mana benih firman Tuhan ditabur. Ya, kita baca saja ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya, ada 4 model, ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama di jalanan. Yang kedua di tanah yang berbatu. Yang ketiga di semak tanah yang ada semak durinya. Dan yang keempat adalah tanah yang baik, yang artinya memang baik untuk ditaburi benih. Nah, ada 4 model manusia terkait dengan firman Tuhan. Ini semuanya adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus tidak berbicara tentang orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang di gereja tapi dia tidak mendengarkan firman. Ini sudah di luar kategori. Ya. Sudah di luar kategori. Sedangkan yang mendengar saja ada yang gagal. Apalagi yang tidak mendengar. Nah, 4 model manusia terkait firman ini. Yang pertama, dia mendengar tapi tidak mengerti. Maka dengan cepat firman itu akan menguap. Ya, bagaimana dia mau bisa mengaplikasikan, ngerti juga enggak. Kalau ada orang datang ke gereja, bagaimana firman Tuhan? Pokoknya memberkati. Apanya yang memberkati? Pokoknya saya senang. Nah, ini meragukan tingkat mengertinya. Ya, kalau dia mengerti tentunya akan ada kesimpulan, ada apa sih yang Tuhan mau dari dirinya, seperti itu ya. Tapi kalau pokoknya memberkati, ini yang meragukan. Bukan berarti semua orang yang bilang memberkati, ya bisa saja dia tidak mau menjelaskan kepada kita ya, ketika kita bertanya. Tetapi kalau cuma sampai, aduh hati saya senang. Nah ini masuk ke dalam kategori yang kedua. Ada orang yang senang mendengarkan firman Tuhan, apalagi kalau pendetanya pintar melawak, apalagi kalau yang disampaikan firman Tuhan yang menyenangkan. Pokoknya jangan takut, aku beserta kamu, sakitmu, masalahmu semua akan selesaikan. Wah, ini senang. Tetapi orang-orang seperti ini, ya, karena jatuh tanahnya ibarat yang berbatu-batu sehingga tidak mungkin dia tertanam. Tidak mungkin akarnya turun ke bawah karena terhambat oleh batu. Tidak berakar. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Itu sebabnya tidak sedikit orang Kristen, ya, ketika menghadapi persoalan, dia mundur. Kenapa? Karena firman itu dia senang, selama dia senang. Ketika firman itu seolah-olah tidak mengamankan dirinya, karena memang dia tidak berakar, maka dia akan mundur. Dia nggak kuat godaan. Ya. Waktu muda senang dengar firman Tuhan, tapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, ada banyak godaan, ada banyak cobaan, maka dia akan meninggalkan, ya. Kalau dimusuhi atau dikucilkan karena kebenaran, ya dia mundur. Ya.
Tidak sedikit, bukan hanya berlaku pada orang-orang awam, bukan berlaku kepada jemaat biasa. Ya, hamba Tuhan juga banyak seperti itu. Waktu masih muda idealis, menyampaikan firman apa adanya, begitu sudah beranjak ketenaran, enak diundang sana sini, ya itu semacam tekanan juga ya. Apakah kita tetap mau menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Oke. Yang ketiga, ada orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tertanam, ada akarnya, tetapi ini semak berduri. Tuhan Yesus menggambarkan sebagai kekhawatiran dunia, tipu daya dunia, ya, tipu daya dunia, tipu daya kekayaan, ini menghimpit firman itu. Ya, seperti tadi saya katakan, sehingga kita tidak berani lagi straight, tidak berani lagi lurus-lurus. Nanti kalau saya lurus-lurus saya dimusuhin, kalau saya lurus-lurus nanti berkurang income saya. Oh, terlalu jujur nanti dibenci sama bos dan seterusnya. Kalau kita hidup benar, maka kita mulai punya pikiran-pikiran bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Ini tidak akan bertumbuh. Dengan kata lain, Bapak Ibu, di 3 jenis hati manusia yang sudah kita dengar tadi, firman tidak berkuasa atas hidupnya. Kalau firman tidak berkuasa atas hidup seseorang, bagaimana orang itu bisa mengaplikasikan kuasa firman? Ya. Nah, orang firman itu saya tidak bisa mempengaruhi dia. Bagaimana dia mengaplikasikan firman di dalam hidupnya? Nah, tanah hati yang keempat ini adalah orang-orang yang mengerti, ya, sehingga firman itu tertanam, hidup, dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali ganda. Nah, kalau kata kita melihat angka 30 kali, 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat, ini bukan bicara tentang keuntungan ya. Tidak sedikit orang berkata bahwa ikut Tuhan, kalau kita serius nanti kita akan berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ini bicara tentang keuntungan, bukan. Ini berbicara tentang benih, yaitu firman Tuhan yang hidup dan menghasilkan buah. Apa yang dihasilkan oleh firman di dalam hidup kita? Apa yang dihasilkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita? Tentunya firman tidak akan memberikan kita keuntungan secara lahiriah. Persoalan nanti ketika kita berubah oleh kebenaran firman Tuhan, lalu kita mendapatkan efek samping berupa berkat-berkat lahiriah, itu urusan nanti. Tetapi yang pertama-tama yang dikerjakan oleh firman, bahwa firman itu hidup dan menghasilkan buah. Dengan kata lain, firman yang hidup itu akan membuat kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi kalau kita mau tahu bahwa kita ini pelaku atau bukan, kita ini adalah orang yang betul memiliki hati yang benar, hati yang baik, tanah hati yang baik atau tidak, kita lihat apakah firman itu mampu mengerjakan sesuatu di dalam diri kita atau tidak. Ya, kalau kita masih pilih-pilih firman, ya, yang ini saya suka itu tidak suka, berarti firman itu tidak bertumbuh. Kalau semua firman kita lakukan,
kita mau tunduk taat dan kita percaya, ini 100 kali lipat. Semakin banyak kita mempercayai firman dan melakukan firman itu dengan dasar bahwa kita percaya bahwa Allah lah yang berfirman, maka kelipatan dari hasil atau buahnya itu akan semakin besar. Ya. Nah, 4 tipe hati yang Tuhan Yesus umpamakan tadi, ini menunjukkan bahwa pengaruh firman dalam hidup seseorang itu bukan hasil yang instan, Bapak Ibu. Ada sebuah proses, saya katakan proses belajar dari orang yang mendengar firman, dari mulai mendengar sampai kepada menghasilkan buah. Kalau cuma mendengar, hilang. Mendengar, mengerti, tapi tidak berakar, hilang. Mendengar, mengerti, cukup kuat, ya, tapi tidak tahan dengan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, mati. Tapi kalau dia tumbuh, hidup, terawat dengan baik, menghasilkan buah. Jadi ada proses. Nah, prosesnya berbicara tentang waktu. Kita tidak bisa menguji hidup kita hanya dalam kurun waktu yang tertentu. Rasul Paulus mengatakan ada orang-orang yang memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Nah, artinya dia tidak tahan sampai akhir. Nah, bicara proses adalah waktu. Waktu ini bicara tentang kesabaran dan bagaimana kita memiliki harapan. Ya. Kalau orang tidak punya kesabaran, waktu akan terasa lama. Kalau orang tidak punya harapan, maka waktu itu akan terasa berat. Melakukan firman butuh kesabaran, butuh pengharapan. Kalau kita tidak punya kesabaran, kalau kita tidak punya pengharapan bahwa firman ini adalah firman Allah yang hidup, maka kita tidak akan terlalu cukup kuat untuk menjalani proses hidup di dalam firman. Apa implikasinya? Apa dampak dari pemahaman ini bahwa kita melakukan proses belajar? Dampaknya adalah kita memiliki fokus hidup kepada Allah. Fokus hidup kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang fokus hidup, maka kita berbicara tentang bagaimana kita mengarahkan pandangan hidupnya. Mengarahkan pandangan hidup kita kepada apa? Nah, ini bicara tentang orang berkata filosofi hidupnya apa? Ya, filosofi hidupnya apa? Kalau filosofi hidupnya adalah kebenaran firman, maka dia akan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 19 di sana dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Orang muda di sini tidak selalu bicara tentang usia. Ada orang-orang yang sudah usia lanjut, baik itu secara lahiriah mungkin sudah umur 60 tahun, maupun secara rohani dia sudah jadi anggota gereja, jadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi ya tetap bisa muda. Ya. Muda ini bicara belum matang. Nah, bagaimana orang yang belum matang di dalam Tuhan menjaga kelakuannya, mempertahankan kelakuannya supaya bersih di hadapan Tuhan? Ya, tidak ada lain kecuali menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kata terlambat.
Asalkan kita mau memadankan hidup kita kepada firman dan menjadikan dia otoritas yang sepenuhnya mengatur kehidupan kita. Kita membuat firman itu menjadi patokan hidup kita. Begitu kata pemasukan, ya. Firman itu dijiwai sampai menjadi patokan hidup, filsafat hidup. Bahkan di dalam 119 ayat 9, pemazmur yang sama mengatakan, melanjutkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman menjadi penentu langkah hidup kita. Menjadi langkah yang menentukan. Kita tidak belok ke kanan kalau firman Tuhan katakan lurus. Kita tidak lurus kalau firman Tuhan katakan ayo belok ke kiri. Dan seterusnya. Tidak sedikit orang meragukan firman karena ada seniornya yang mengatakan yang lain. Tidak salah kita bertanya kepada senior, artinya orang-orang yang lebih berpengalaman. Ya, tidak salah. Tetapi ketika kita berpatokan kepada senior, tidak sedikit orang akhirnya mengabaikan firman. Tidak sedikit orang jadi mengabaikan firman. Sebagai contoh misalnya, ada banyak persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang kalau kita bingung kita tanya kepada senior kita, ya, kepada orang yang sudah berpengalaman. Tentunya tidak ada orang yang ingin menyesatkan orang lain, tetapi ya tanpa sadar atau tidak sadar, tidak sedikit senior kita mengarahkan kita berbeda dari apa yang firman Tuhan inginkan. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa lah. Ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut etika Alkitab, wah kalau terlalu keras nanti kita ditinggalkan atau dimusuhin. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Cincailah. Nah ini bisa membuat kita mengabaikan firman. Ya, sehingga patokan hidup berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang lebih senior, ya bukan berarti salah ya. Kita harus membandingkan semua pendapat, semua masukan. Kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya cermin yang kuat, yang bagus, berdasarkan firman Tuhan, kita bisa salah kaprah. Orang Kristen banyak gunakan firman untuk kebutuhan lahiriah, Bapak Ibu. Ya. Mantra dalam nama Yesus sering sekali digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan lahiriah, bahkan kadang-kadang itu kebutuhan yang sesaat. Ya. Untuk kebutuhan yang sesaat. Memang kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, dalam artian kita harus melakukannya semua didasari oleh iman. Tetapi tidak sedikit orang melakukan ini dan itu. Ya contoh saja, orang ketika mau makan berdoa untuk apa? Supaya dijauhkan dari sakit penyakit dan racun. Padahal firman Tuhan katakan kita mengucap syukur karena kita dapat makanan. Bukan untuk menghindari racun dan lain sebagainya. Ya kalau masak di rumah kan masaklah baik-baik. Kalau makan di luar ya lihat-lihatlah tempat makanannya. Begitu aja selesai. Nah, memang ada hal-hal lahiriah sampai batasan-batasan tertentu Tuhan izinkan kita alami. Misalnya orang sakit, ya
didoakan, ditumpangi tangan, terjadi mukjizat. Ya, untuk apa? Tentunya Tuhan juga melakukan mukjizat dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu, tidak semua. Dan kita tidak perlu merasa menjadi galau karena kita mungkin sakit, lalu berdoa dan tidak sembuh. Jangan galau juga. Kalau kita mengerti kebenaran firman, maka kita juga tidak akan terlalu terganggu dengan keadaan-keadaan lahiriah kita, kecuali itu yang kita buat sendiri. Kuasa firman semestinya pertama-tama mengubahkan hidup seseorang, ya, karena firman iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kuasa yang pertama dilakukan oleh firman bukanlah mengubah kehidupan orang secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Dia terdorong untuk beriman kepada Allah dan mengalami pengubahan hidup. Saya katakan bahwa menjadi tanah hati yang baik sehingga sampai menghasilkan buah yang berlipat kali ganda itu melalui proses belajar. Tidak ada yang instan. Belajar. Nah, belajar ini kita maknai dengan interaksi yang terus-menerus dengan firman. Ini akan mengaruhi hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada interaksi dengan firman, ya mungkin kita akan terimbas dengan interaksi yang lain. Nah, interaksi dengan firman, orang Kristen harus berinteraksi secara kontinu dengan Allah. Nah, firman adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, dengan anak-anaknya. Sementara doa adalah cara komunikasi kita dengan Allah, dengan Bapa kita. Ya. Kita tahu komunikasi itu baik, berjalan dengan baik, dikatakan nyambung kalau dua arah. Ya, jadi firman dan doa satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan bangga kalau kita rajin berdoa, tapi kita tidak tunduk kepada firman. Dan saya percaya orang-orang yang tunduk kepada firman juga berdoa. Ya. Kita tidak bilang, wah kita doa puasa tapi kita tidak lakukan firman. Baca firman, ngerti firman tapi tidak lakukan, itu sama juga bohong. Menurut surat Yakobus mengatakan, kalau ada orang yang berkata punya iman tapi tidak melakukan, dia bohongin diri sendiri. Ya. Nah, firman, ketaatan kita kepada firman, dan doa menjadi paket yang tidak terpisahkan. Dan ini akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang bertumbuh kuat, bertumbuh sampai menghasilkan buah, sampai seperti Kristus menang kepada godaan iblis. Beda dengan Hawa yang begitu tergiur oleh tawaran iblis. Kita akan bertumbuh sama seperti Kristus yang mampu mengaplikasikan, yang mampu menerapkan firman Tuhan untuk mendapatkan, untuk memperoleh kemenangan melawan iblis. Apa yang menjadi perlawananmu hari-hari ini? Ya, mari kita fokus dulu. Persoalan kita itu jangan dilihat dari lahiriah dulu, harus dari roh dulu. Kalau kita mau hidup sebagai tanah hati yang baik, kita harus lihat dulu hubungan saya dengan Tuhan bagaimana. Baru kita melihat keluar. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan manusia batiniah kita, maka firman akan berkuasa atas hidup kita. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20.
Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Memperhatikan firman itu merupakan bukti, itu merupakan praktek dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Mari, kalau kita mau melihat kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tapi mari kita mulai dengan cara pandang yang tepat. Bahwa firman itu pertama-tama harus berkuasa atas hidup kita. Berkuasa mulai dari manusia batiniah kita. Dan ini akan terpancarkan dari bagaimana jiwa kita dan bagaimana perilaku kita sebagai orang-orang yang melakukan firman. Firman Tuhan katakan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan firman yang kami dengar. Bukan saja kami dengar dan berlalu begitu saja, tetapi kami pahami dan ini mengubahkan kehidupan kami sehingga kami menghasilkan buah-buah sebagaimana Engkau menginginkan ada buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pimpin kami Allah Roh Kudus sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang senang dengan firman-Mu, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang berfokus kepada Engkau, menjadikan firman menjadi landasan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka kami percaya dalam segala keadaan, dalam segala tekanan, apapun itu yang mungkin akan kami hadapi, kami menjadi orang-orang yang kuat karena firman-Mu, menjadi orang-orang yang menang karena kami mengenal siapa yang berfirman. Sama seperti Kristus sudah menang, kami juga akan menang. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang terlibat, yang ada di dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan pertolongan, segala kecukupan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupannya untuk menjadi serupa, untuk menjadi sempurna sebagaimana Allah kehendaki di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati bangsa ini, negara ini, pemerintah mulai dari Bapak Presiden sampai kepada tingkat yang terendah di RW RT. Bahkan Tuhan memberkati lingkungan di mana kami berada, tetangga kanan kiri depan belakang kami. Tuhan berkati dengan damai sejahtera Tuhan. Bangsa ini diberkati. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati lembaga-lembaga, berkati setiap orang, bahkan mereka yang mau mengacaukan atau menginginkan kekacauan. Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dan kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan satu ucapan syukur, pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami, yang menguduskan baik roh jiwa tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Selamat tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom, haleluya.